Pernah nggak sih pas lagi fokus nulis, tiba-tiba macet gara-gara bingung soal aturan kutipan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas berbagai gaya kutipan akademik biar kamu nggak pusing lagi. Apalagi buat yang lagi berjuang sama skripsi atau tesis, ya kan? Rasanya aturan kutipan tuh bisa beda-beda banget bikin kepala ngebul. Tapi tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini emang tantangan klasik, tapi penting banget buat kita taklukkan bareng-bareng. Soalnya gini, mengutip dengan benar itu bukan cuma soal ikut-ikutan aturan biar lulus, bukan formalitas doang. Ini tuh soal integritas. Ini tentang kejujuran akademik, tentang gimana tulisan kita bisa dipercaya, dan pastinya biar kita nggak kena cap plagiat. Oke, biar pembahasannya runut dan gampang diikuti, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenapanya dulu, kenalan sama 3 gaya utama, bedah aturan nama penulis, detail tanda baca, adaptasi buat konteks Indonesia, dan terakhir kita rangkum poin-poin kuncinya. Siap ya? Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih kita harus repot-repot mikirin kutipan? Kenapa ini penting banget? Simpelnya sih ini semua demi menjaga integritas dan kredibilitas kita di dunia ilmiah. Jadi, coba deh lihat dari sisi ini. Setiap kali kita nulis kutipan yang benar, kita itu sebenarnya lagi melakukan beberapa hal keren sekaligus. Pertama, kita menghargai kerja keras orang lain. Kedua, kita bikin argumen kita jadi lebih kuat karena ada dasarnya. Ketiga, dan ini krusial, kita terhindar dari plagiarisme. Ujung-ujungnya, semua ini ngebangun kredibilitas kita sendiri. Oke, sekarang kita kenalan sama 3 besarnya di dunia sitasi. APA, MLA, dan Vancouver. Anggap aja mereka ini kayak 3 aliran yang beda-beda. Hehe, masing-masing punya asal-usul dan tujuan yang spesifik banget. Nah, yang menarik dari sini tuh, kita bisa lihat kalau setiap gaya punya spesialisasinya sendiri. Coba perhatiin. Apa sering banget dipakai di ilmu sosial? Kenapa? Karena di sana, kapan sebuah penelitian dipublikasikan itu penting banget, makanya tahun selalu ditonjolkan. Beda lagi sama MLE, yang jadi rajanya di dunia sastra dan humaniora. Di sini, yang lebih penting itu nunjukin di halaman berapa persisnya kutipan itu diambil. Masuk akal kan? Nah, ini dia nih, bagian yang sering banget bikin pusing 7 keliling. Aturan nulis nama penulis. Apalagi kalau penulisnya rame-rame. Yuk, kita bedah perbedaannya antara APA dan MLA. Lihat deh perbedaannya, jelas banget kan? Kalau di APA, formatnya itu nama, koma, spasi, tahun. Selalu ada koma di antara nama dan tahun. Nah, kalau MLA lebih simpel. Nama, spasi, nomor halaman. Nggak pakai koma, langsung to the point. Sekarang, gimana kalau penulisnya lebih dari 2 di gaya APA? Aturannya gini, di kutipan pertama kali, kamu sebutin semua namanya, biar jelas sumber lengkapnya siapa aja. Nah, untuk kutipan-kutipan berikutnya dari sumber yang sama, baru deh diringkas. Cukup tulis nama pertama, terus tambahin DKK. Jadi lebih hemat tempat kan? Kalau MLE beda lagi. Mereka ini tim sat, nggak pakai ribet. Dari kutipan pertama, kalau penulisnya 3 atau lebih, langsung aja pakai nama pertama plus DKK. Tujuannya biar pembaca nggak keganggu sama deretan nama yang panjang di tengah-tengah kalimat. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Lihat kolom APA, penyebutan pertama panjang, yang berikutnya jadi pendek. Sementara kolom MLA, mau penyebutan pertama atau berikutnya, formatnya sama persis, konsisten. Jadi, APA itu lengkap di awal, ringkas kemudian, sementara MLA itu ringkas dari awal. Oke, kita lanjut ke detail-detail kecil yang sering kali jadi penentu, tanda baca dan cara nulis halaman. Kelihatannya sepele tapi ini bisa bikin beda banget loh. Nah, ternyata di tengah perbedaan ada juga persamaannya. Misalkan nih, satu ide didukung oleh 2 atau lebih sumber. Gimana cara nulisnya? Gampang. Baik APA maupun MLE sepakat pakai titik koma untuk misahin sumber-sumber itu di dalam satu kurung yang sama. Jadi di sini mereka akur. Untuk nomor halaman, kita balik lagi ke perbedaan mereka. Lihat baik-baik. Di APA, setelah tahun kamu harus kasih koma, baru tulis HLM titik, baru nomor halamannya. Kalau MLA seperti yang udah kita bahas, lebih direct, nama penulis, spasi, langsung nomor halaman. Simple. Oke, bagian ini super penting teman-teman. Kita kan nulisnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi gimana caranya kita menerjemahkan aturan-aturan internasional ini biar pas dan benar buat konteks lokal kita? Yuk kita bahas.
Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau kita nulis dalam bahasa Indonesia, kita pakai singkatan Latin et al. Atau singkatan lokal DKK. Jawabannya jelas dan tegas. Selalu gunakan DKK. Titik. Kenapa? Karena DKK itu singkatan dari dan kawan-kawan. Ini padanan resminya dalam bahasa Indonesia. Selain lebih sesuai kaidah, ini juga bikin tulisan kita lebih ramah dan gampang dimengerti sama pembaca di sini. Oke, pertanyaan berikutnya yang mirip-mirip. Buat halaman, kita pakai P yang dari bahasa Inggris page, atau kita pakai singkatan dari bahasa Indonesia? Sama seperti tadi, jawabannya adalah pakai istilah lokal. Jadi yang benar itu HLM, titik, singkatan dari halaman. Ini udah jadi standar baku dalam penulisan ilmiah di Indonesia, jadi jangan sampai salah ya. Baiklah, kita udah sampai di bagian akhir. Yuk, kita rekap cepat semua aturan penting yang udah kita bahas tadi, biar makin nempel di kepala. Jadi, ini dia 5 mantra yang harus kamu ingat. 1. APA fokusnya ke tahun. 2. MLA fokusnya ke halaman. 3. Kalau penulisnya banyak, di AP sebut semua dulu baru DKK. 4. Kalau di MLA, langsung hajar pakai DKK dari awal. Dan 5. Yang paling penting buat kita di Indonesia, selalu pakai DKK dan HLM. Pegang 5 poin ini, dan urusan sitasi bakal jauh lebih gampang. Percaya deh. Dan sebagai penutup, ini dia aturan emas yang paling utama, yang ngalahin semua aturan tadi. Setiap kampus, setiap jurusan, setiap jurnal itu biasanya punya gaya selingkung, alias aturan mainnya sendiri. Kadang ada sedikit modifikasi dari standar APA atau MLA. Jadi please banget, sebelum submit tulisan, selalu cek buku panduan dari institusi kamu. Itulah kunci pamungkas untuk kutipan yang sempurna, oke?